Pada video ini kami akan membahas tentang perhitungan diferensial leukosit. Sebelum itu izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Ahmad Ade Rifki, Elisa Putri, Erma Kusuma Wardani, Ghost Rausyan Fikri, Siska Amelia. Leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri atas basofil, eosinofil, dan neutrofil. Basofil memiliki dua buah lubus dengan banyak granul. Fungsinya yaitu mencegah terjadinya pembekuan darah karena mengandung heparin dan mempercepat pengeluaran partikel lemak dari darah sesudah konsumsi makanan berlemak. Eosinofil, plasmanya bersifat asam, bergranul kemerahan karena pewarnaan dengan eosin. Jumlah eosinofil meningkat bila terjadi infestasi parasit dan alergi. Fungsinya yaitu merusak sel kanker, membunuh parasit, berperan dalam respon alergi. Neutrofil mempunyai banyak granul. Di dalam granul terdapat enzim hidrolisis yang berfungsi untuk melisiskan bakteri atau sel-sel yang mati. Sedangkan agranulosit yang berarti tidak memiliki granula terdiri atas monosit dan limfosit. Monosit memiliki inti berlobus seperti ginjal. Fungsinya yaitu mencerna sel yang mati atau rusak, memberikan perlawanan imunologis terhadap berbagai organisme penyebab infeksi. Limfosit memiliki inti sel yang sangat besar, hampir sitoplasmanya tidak terlihat. Pemeriksaan hitung jenis leukosit atau differential count digunakan untuk mengetahui jumlah berbagai jenis leukosit. Jenis leukosit yang dihitung adalah jenis-jenis leukosit normal sekaligus memperhatikan kemungkinan adanya sela leukosit abnormal dalam darah tepi atau perifer. Sel leukosit normal merupakan sel leukosit yang sudah matur atau dewasa yang beredar pada darah perifer dan terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, dan monosit. Untuk menghitung jenis-jenis leukosit maka diperlukan alat dan bahan seperti kaca objek, cover glass, sampel darah, tisu, mikroskop, air, gimsa, immersion oil, dan metanol. Cara kerja. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perhitungan diferensiasi leukosit adalah: pertama, kaca objek dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu, agar kaca objek yang digunakan terbebas dari debu dan lemak, sehingga apusan yang terbentuk hasilnya baik. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah, diteteskan sampel darah pada ujung kaca objek, kemudian tempelkan cover glass pada sampel darah dengan membentuk sudut 30-45 derajat dan dibiarkan menyebar. Kemudian cover glass didorong sampai ujung kaca objek sehingga terbentuk apusan pada kaca objek. Langkah yang ketiga adalah mengeringkan apusan pada kaca objek sampai kering dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya dilakukan fiksasi menggunakan larutan metanol, dengan cara meneteskan metanol di sediaan apus yang dimulai dari bagian kepala, sampai seluruh apusan tertutup oleh metanol dan diamkan selama 5 menit. Setelah hapusan yang diberi metanol kering, selanjutnya dilakukan pewarnaan menggunakan larutan gimsa dengan cara gimsa diteteskan mulai dari bagian kepala sampai seluruh apusan. Lalu, diamkan apusan selama 30 menit dan selanjutnya kelebihan gimsa dapat dibuang. Langkah selanjutnya, lakukan pembilasan dengan menggunakan aquades. Hal yang perlu diperhatikan dalam membilas hapusan adalah perlu dilakukan perlahan. Karena apabila dibilas menggunakan aliran air yang deras, apusan bisa sobek. Setelah dibilas menggunakan aquades, keringkan kembali apusan dengan dianginkan saja. Setelah hapusan kering, maka dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Proses pengamatan awalnya dilakukan dengan menggunakan pembesaran 40 dan dimulai pengamatan dari bagian ekor apusan. Selanjutnya dapat diamati dengan pembesaran 100. Namun, perlu ditambahkan immersion oil pada bagian ekor apusan agar jenis leukositnya dapat terlihat jelas.
Pertama-tama kita mencari lapang pandang terlebih dahulu, dan membuat perhitungan jenis-jenis leukositnya, di mana satu lapang pandang, jumlah jenis yang didapatkan harus 10, hingga didapatkan lapang pandang 10, jadi jumlah totalnya adalah 100. Kemudian, langsung saja mencari jenis-jenis leukosit beserta perhitungannya. Di sini kita dapat lihat jenis batang. Maka lapang pandangnya ditulis 1, hingga didapatkan 10 jenis dengan jumlah totalnya 100. Terima kasih.